ada di pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai graf, ya. Kemudian eh, ada graf ada graf sederhana dan tidak sederhana, kemudian ada graf eh, jenis-jenis graf, ada graf sederhana, graf tidak sederhana, kemudian ada graf ganda yang memiliki sisi lebih dari satu di antara dua titik, dan ada graf semu yang memiliki sisi ganda dan juga memiliki siklus, ya, gelang, ya, memiliki gelang. Kemudian ada graf tak berarah, artinya tidak memiliki arah atau dua arah sekaligus. Kemudian graf yang berarah, yang directed. Kemudian kita mengenal juga eh, ini beberapa contoh penggunaan graf, tinggal disesuaikan dengan penggunaannya. Masih kelihatan, ya, akhirnya. Kemudian eh, ini di penggunaan di kimia, ya. Biasanya yang banyaknya mengenai kimia karbon. Kemudian jejaring makanan bisa juga. Kemudian di pengujian program alur, ya, dalam pemodelan mesin, ya. Kemudian jaringan kereta api. Kalau jaringan itu banyak sekali, jaringan kereta api, jaringan listrik, jaringan air, ya. Eh, Apalagi jaringan pejalan kaki, ya. Eh, satu hal yang unik tuh dari kita tahu ilmunya, tapi eh, biasanya hal-hal seperti itu jarang diketahui. Contohnya kalau di Indonesia tuh pasti eh, kalau punya rumah itu biasanya kebanyakan yang punya rumah itu nggak tahu jaringan yang ada di rumahnya itu, jaringan listrik, jaringan airnya itu nggak tahu. Maksudnya ditanam pipanya sebelah mana, ditanam listriknya itu nggak tahu di mana. Jadi baik dia beli atau dia dia bikin sendiri, karena udah bikin aja, nah terus udah lupa itu, pokoknya udah ada colokan, udah ada ini. Jadi eh, biasanya, ya, karena cara berpikirnya relatif singkat aja gitu, udah nggak ada apa, kalau dibangun lagi, kalau dibongkar gitu, ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan beberapa karakter bangunan yang bagus itu sudah lengkap bahkan, ya. Kalau Anda tahu karakter bangunan yang dibangun oleh Jepang, oleh Cina, itu ada masa umurnya, bahkan setelah 100 tahun misalkan, itu bangunan itu udah diset untuk bisa dihancurkan. Gitu. Bangunan berapa puluh lantai itu disetnya tuh dihancurkannya rapi gitu. Ya, itu cara berpikir yang luar biasa. Di Indonesia itu eh, khususnya di tempat saya kuliah di UPI itu ada namanya gedung JICA, ya, JICA, ya. JICA dibangun oleh Jepang International Cooperation Agency. Jadi ketika dia membangun itu sudah dihitung semuanya. Beda dengan bangunan yang dibangun oleh orang Indonesia. Dihitung itu apa maksudnya? Pencahayaan, ya. Jadi semua ruangan itu terang, ya, tanpa butuh apa? Tanpa butuh listrik di siang hari. Di siang hari, ya. Terus semua ruangan itu dingin tanpa pakai AC.
Ya, karena kan khususnya Bandung kan secara umum kan dingin ya. Ya, kecuali saat-saat tertentu. Jadi semua ruangan itu terang, semua ruangannya dingin. Nah, terang itu artinya kan komponen ini ya, komponen kacanya tuh. Nah, kemudian gedungnya juga, sampai gedungnya itu adalah bendera Jepang, gitu ya. Disadari ataupun enggak, gitu. Nah, kalau saya nggak tahu nih, ada nggak di websitenya ya. Eh, dulu saya di MIPA, FMIPA UPI ya, barangkali ada ini ya. Nah, ini ya, ini gedungnya. Nah, gedungnya itu bendera Jepang, bulatan tengahnya itu. Bulatan tengahnya, di atas, di pinggir-pinggirnya itu, di pinggir-pinggirnya kotak gitu, bendera Jepang. Jadi bikin bangunan akhirnya bendera Jepang. Dan uniknya adalah satu-satunya gedung yang dibangun musolanya. Ya, kalau gedung lain tuh ya kan kebanyakan Muslim ya, maaf ya. Jadi dibangun musolanya oleh orang Jepang gitu. Nah, di semua gedung yang lain itu yang bangun orang Indonesia, tapi nggak ada yang punya musolanya. Nah itu, nah, nggak ada yang punya musola khusus itu. Nah, jadi itu menunjukkan adalah ketimpangan cara berpikir. Ya, baik dia orang orang Indonesia asli, padahal dia buat bangun di Indonesia gedungnya dan seterusnya. Itu contoh ya. Terus jaringan-jaringannya lengkap jaringannya itu. Jadi atasnya itu sudah kayak gini kan, kalau jaringan ini kan bongkar nih. Itu ini nggak bongkar, memang sudah apa, dipartisi-partisi sama dia, tinggal buka gitu. Jadi kalau mau ini listriknya udah ada, tinggal buka. Sampai yang bagian apa istilahnya itu renovnya, itu mereka sendiri bagian renovnya, tim renovnya dari mereka sendiri. Nah, sampai sampai sedetail itu gitu. Jadi cara membuat itu dari pertama dia buat sampai selesai, sampai dimusnahkan gedungnya, nah itu sudah ada ini. Nah itu cara berpikir eh, apa negara lain ya, orang-orang di negara lain ya. Cara berpikir kan hal yang murah ya, maksudnya bisa ditiru kan, nah, tapi ternyata nggak bisa. Ilmu itu murah tapi nggak mudah untuk menirunya ternyata, ya kan? Sorry. Nah, jadi ini contoh jaringan apa? Jaringan kereta api, artinya bisa disimbolkan dengan graf, social network dan lain sebagainya. Jaringan komputer, ya. Kalau pada IT ya. Kemudian ini contoh eh, sistem pertandingan setengah kompetisi, round robin istilahnya. Setengah kompetisi itu artinya maksudnya semua tim pasti berhadapan dengan tim lainnya, pasti berhadapan. Itu kan ada berapa tim itu, 5 ya. Nah, kalau 5 tim kan biasanya kalau nggak mau repot kan pakai apa istilahnya, versus saja, versus ya, apa istilahnya itu, 1 lawan 2, 3 lawan 4, yang 5 bye gitu kan, itu masuk final. Itu rata-rata kalau nggak mau repot udah model kayak gitu, tapi kan nggak fair. Nah, jadi kalau misalkan model round robin begini, itu semuanya pasti ketemu tuh, 5 ketemu dengan 4 ya. Ini baru setengahnya. Jadi baik kalau misalkan satu itu disebutnya setengah kompetisi. Kalau satu kompetisi itu ketemunya dua kali semua, home away ya. Kalau di bola itu home away. Bisa ini 5 ketemu 4, ketemu 5, 5 ketiga ketemu 1, ketemu 3, 2 ketemu 5, 2 dan seterusnya. Pokoknya semuanya ketemu. Jadi fair ya. Nah, kalau jumlahnya ganjil, kalau jumlahnya genap bisa, udah pasti bisa seperti ini ya. Nah, pakai yang versus juga bisa. Nah, kemudian
Ketetanggaan ya, kita akan membahas nanti ketetanggaan atau adjansi, yaitu adjacent ya, yaitu yang paling dekat dengan titik atau sisi tersebut ya. Misalkan titik 1 di sini bertetangga dengan titik 3 dan 2 gitu ya. Nah, simpul 1 di sini, simpul 1 bertetangga dengan titik 1. Nah, 1 bertetangga dengan 2 dan 3 ya, ini. Dan seterusnya. 1 tidak bertetangga dengan 4. Bersisian ya, bersisian yaitu untuk sembarang sisi H E sama dengan VJ, VK, artinya titik vertex ya, V itu adalah vertex, titik titik 1 ke 2, maka V1, V2 itu sisi ya. Bisa. Sisi 2,3 sisi 2,3 di sini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ini ya. Kemudian sisi 2,4 bersisian dengan simpul itu titik maksudnya, simpul 2 dan 4. Dan seterusnya ya. Kemudian simpul terpencil, tadi yang ini, yang titik terpencil, yang ini, G. Ya, itu ya, cuman itu aja simpul terpencilnya. Kemudian graf kosong yang tidak memiliki sisi. Kemudian derajat adalah apa? Banyaknya sisi ya. Derajat banyaknya sisi. Kemudian nah, ini yang paling penting ya dari semua tentang graf, itu grafnya bisa digambarkan atau enggak. Yang pertama ini adalah jumlah derajat semua simpul pasti genap dan 2 kali daripada sisi. Ya, dari jumlah derajat semua simpul, ini jumlah derajatnya 2, tambah 3, 5, tambah 2, tambah 3, totalnya adalah 10 ya. Jumlah derajat sama dengan 10. Kalau kita tulis itu sigma dV ya. Ya, sigma dV atau derajatnya ya. Ya, sama dengan 10. 10 itu 2 kali 3 ya 10 ya. Yaitu sisinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu cara mengecek bahwa dia bisa digambarkan grafnya atau tidak gitu ya. Dan berlaku pada semua graf ya. Ini sudah ya. Kemudian graf terhubung kuat artinya terhubung secara 2 arah ya. Dari A ke B, B ke A. Nah, itu disebut dengan terhubung kuat. Sedangkan terhubung lemah itu hanya searah saja. Atau bahasa lainnya di sini adalah U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya. Maksudnya dia hanya terhubung pada satu arah aja. Ya.
Jadi terhubung lemah. Ini jadi pada suatu graf ada satu saja yang tidak terhubung, maka dia graf terhubung lemah. Contoh, 1 ke 2 ada, 2 ke 1 ada, 1 ke 3 ada, 3 ke 1 nggak ada. Berarti dia terhubung lemah. Satu aja yang nggak terhubung kuat, berarti terhubung lemah ya. Namanya graf satu kesatuan. 1 ke 2 ada, 2 ke 1 ada, 1 ke 3 ada, 3 ke 1 ada. Nah, berarti dia terhubung kuat gitu ya. Graf terhubung kuat selalu ada lintasan dari pasang simpul manapun ya. Kita coba yang gambar sini. Apakah dia terhubung kuat? Contohnya dari 3 ke 2 misalkan. Dari 3 ke 2. 3 ke 2 langsung nggak ada. 3 ke 1, 1 ke 2 ada ya kan? Kemudian dari 2 ke 3 ada yang langsung. Nah, berarti dia terhubung kuat. Begitu ya. Ini sudah saya share kan? Ya. Kemudian subgraf ya. Apa yang dimaksud dengan subgraf adalah bagian daripada graf. Komplemennya kalau digabung dengan sub, dia menjadi sama atau satu. Ini subnya, ini komplemennya. Kalau digabung, jadilah dia jadi graf. Gitu ya. Jadi sub itu ya bagian lah. Apapun yang namanya bagian itu bisa titik, bisa sisi, bisa gabungan sisi atau titik ya. Ya. Jadi subgraf atau upagraf adalah bagian, titik, atau sisi dari graf utama. Komplemen sebaliknya. Komponen banyaknya graf yang subgraf yang tidak terhubung ya 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing dianggap sebagai suatu bagian ya. Jadi disebut dengan komponen ya. Jumlah maksimum subgraf yang terhubung ya. Yaitu ada 4. Ini graf tidak terhubung memiliki tiga komponen ya. Kemudian ini juga memiliki 3 komponen. Nah, apa yang dimaksud dengan merentang? Subgraf merentang. Nah, merentang dikatakan merentang dia menjangkau. Ya, merentang itu menjangkau seluruh wilayah merentang. Nah, tugas kita merentang menjangkau seluruh Indonesia. Ya kan? Iya. Kalau kita mau bicara Indonesia begitu, ya. Cara berpikir besarnya merentang menjangkau seluruh Indonesia. Ya. Kenapa bencana kemarin ribut? Karena nggak bisa menjangkau. Ya, kalau bencana itu terjadi di Bogor, bisa kejangkau, ya kan? Ya kan? Karena orangnya banyak yang bisa, sumber dayanya ada, bisa dikerahkan. Nah, kalau di ujung-ujung susah. Saya aja pulang aja susah. Pulangnya kenapa? Saya 2 jam dari Jakarta ke Medan. Medan ke Acehnya 12 jam. Ya, 12 atau 10 jam paling cepat. Nah, itu saya belum bencana tuh. Belum bencana, masih biasa aja perjalanan normal. 10 jam itu tuh yang Papua berapa jam saya pulang ya. Nah, berarti dia tidak bisa menjangkau ya. Nah, itu konteks merentang itu menjangkau. Artinya menjangkau itu keseluruhan. Coba lihat di situ. Jadi yang dimaksud dengan menjangkau itu adalah atau merentang, dia bisa mengkoneksikan semua
titik, walaupun sisinya di situ tidak ada. Kalau sisi itu kaitannya dengan apa? Aksesibilitas misalkan ya, aksesibilitas. Tapi ada kan satu, nah itu kan ada dua tuh. Ini ada dua, nih. Tapi yang disebut merentang tuh nih kalau saya bikin jaringan seluruh Indonesia, gimana kira-kira supaya jaringan transportasi, jaringan listriknya, jaringan apa kapalnya, ya, jaringan pesawat udaranya, ya kan, supaya bisa merentang gitu, menjangkau seluruh Indonesia. Nah, baru bisa bicara Indonesia. Kalau nggak bisa gitu. Kalau begini. Ya. Nah, jadi itu namanya merentang. Jadi ini graf merentang. Ini merentang karena dia menjangkau semua daripada titiknya. Kalau ini bukan merentang karena hanya menjangkau sebagian. Ya, spanning merentang ya. Cut set himpunan pemotong ya sudah dijelaskan juga. Himpunan pemotong adalah sisi yang dipotong minimalis ya, sisi minimalis yang menyebabkan grafnya terpotong. Ini ada graf, kita mau potong, potongnya sembarangan aja. Kalau saya ambil 35, ini saya potong. Kebagi nggak grafnya? Enggak kan? Nggak kepotong, nggak kebagi dua ya. Tapi saya ambil 35 dan 13. Kebagi nggak? Masih enggak. Ya, masih terkoneksi kan? Ini ya saya koneksikan ya. Nah, ya kan? Tidak terbagi dua. Nah, kemudian saya ambil satu lagi, yang ini 45 nih saya potong, saya hilangkan. Nah, kebagi nggak? Kebagi. Yang pertama adalah ini, yang kedua, ya. Nah, berarti itu adalah cut pemotong. Jadi yang paling sedikitnya, paling minimalisnya. Ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Misalkan himpunan 1225. 1225. 12 saya hilangkan. 25 saya hilangkan. Sudah terpotong kan? Ya, jadi ini satu bagian, ini satu bagian. Sudah terpotong. Berarti dia cut set. Nah, ada yang sebelah kanannya. 12, 15, dan 13. Nah, 12 dan 15 yang sudah cut set, kalau ditambah lagi 12, 13, dan 15, dia bukan cut cut set. Ini ya, yang bawah ini ya. 12, 25, dan 45, bukan cut set. Gitu. Bisa dipahami. Jadi ya sebenarnya kalau punya gambarnya sederhana aja. Saya ambil satu, sudah kepotong belum? Belum. Berarti bukan cut set. Saya ambil lagi, sudah kepotong dua belum? Sudah, berarti cut set. Saya ambil satu lagi, bukan cut set. Yang cut set cuma yang minimal aja tadi. Yang dua tadi, gitu ya. Himpunan pemotong minimal. Tuh. Kemudian, nah, ini kalau seperti ini kan tentukan semua cut set, ada banyak ya. Ya, tapi yang paling sederhana mana? Ini satu kan, kita ambil, kita hilangkan CE, langsung dia terbagi dua. Berarti itu cut setnya. Ya. Kemudian ada yang lain, ini cut set, ya kan? Kebagi langsung. Ya. Dan seterusnya tuh yang ada di situ ya. Kenapa AB, AD, dan CD bukan cut set? Kita lihat. Kita list saja AB, ini kita hilangkan. AD, kita hilangkan. Kemudian CD, kita hilangkan. Nah, dia tidak ya tidak membagi ya, tidak menjadikan itu dua bagian.
Kemudian graf berbobot. Apa makna bobot? Bobot tergantung kita memberikan interpretasi. Ya, kalau pada aliran air bisa jadi kuat arusnya, tekanannya. Kalau pada ya tadi pada listrik sama pada jalan raya banyak pengendaranya bisa kita kasih bobot. Lebar jalannya bisa kita kasih bobot karena ada yang satu mobil, ada yang dua mobil, ada yang tiga mobil, bahkan ada yang 1,5, ya kan? Nggak bisa lewat dua mobil tapi masih luas. Nah itu kira-kira kita kasih bobot. Nah, untuk kita simulasikan, kita mau hitung apa. Nah, kira-kira begitu ya. Itu graf berbobot, weight graph ya. Pada graf yang sama, nanti kan kita punya data, bisa men-set datanya. Ini bobot, ini untuk bobot data mengenai misalkan kendaraan. Ini bobot untuk lebar jalannya. Nanti kita bisa membuat perhitungan-perhitungan minimal. Maksudnya kita mau menghitung yang sederhana aja mungkin bisa dari data tersebut gitu. Karena di sini kalau kita koneksikan dengan aljabar linear bisa, yaitu dia variabel masing-masing titik itu nanti variabel aljabar linear. Belum ya aljabar linear ya? Ya. Nah, dia aljabar linear itu intinya nanti kalau dianggap sebagai satu titik ini yang masuk sama dengan yang keluar gitu. Jadi titik-titik ini bisa dianggap persimpangan dengan jumlah yang masuk sama dengan jumlah keluar. Jadi bisa kita simulasi. Pernah kejadian kan tahun berapa ini kita masih belum sadar yang namanya ketika pembukaan tol lintas Jawa ya, tol Jawa Pak Jokowi itu apa namanya itu sampai Hah? Cipali, bukan Cipali itu jalan Jawa itu Brexit tahu kejadian Brexit masih belum sadar. Nah, saya buka aja kalau belum tahu. Ya, atau di masa COVID masalah ya. Nah, Brexit tragedi ya. Nah, pernah terjadi di Indonesia nih. Apa Brexit tragedi? Mengenang tragedi Brexit. Nah, jadi pembukaan jalan tol lintas Jawa itu berhari-hari orang di dalam tol, nggak bisa keluar, ya. Karena diumumkan oleh pemerintah ini tol baru, silakan dipakai diskon promo atau apa namanya. Jadi orang Jakarta, kalau dari Jakarta tuh mudik langsung masuk ke Brexit itu ada peristiwa nggak ada apa itu. Banyak yang meninggal di dalam tol itu, meninggal macam-macam. Ya, karena nggak ada sumber makanan. Kalau orang muda mungkin ya masih bertahan. Ya, tapi ada juga faktor-faktor lain. Ya, misalnya udah orang tua misalnya, ya nggak bisa di kamar mandi, jadi udah aneh itu dalam tol ya. Membuang sampah lah, macam-macam, kehabisan bensin, ya kan? Kepanasan. Nah, itu berhari-hari di dalam itu tragedi Brexit namanya. Nah, jadi itu dikarenakan apa? Nggak ada sistemnya. Jadi orang masuk orang tahu yang penting kan uang masuk kan, satu uang udah selesai. Makanya cara orang berpikir mengenai uang itu sebenarnya sangat berbahaya. Berbahaya begini. Saya sedang mau contoh nanti kalau orang tua dulu sama orang tua sekarang banyak juga yang melakukan kesalahan. Yang paling sederhana itu begini, kamu punya uang, kamu bisa beli mobil bagus, terus kamu sedang misalkan punya anak, kamu ingin membahagiakan anak beli mobil. Anak ini belum siap bisa bawa mobil dia sekarang seperti mau bunuh anaknya, gitu, ya. Bukan walaupun itu orang kaya, kejadian ada Ahmad Dhani anaknya dikasih mobil, belum cukup umur dia karena orang. Ya, coba cari perusahaan yang dari industri apa dulu saya nggak tahu namanya. Ya, gitu. Ya, jadi orang kaya itu begitu, dia kaya tapi nggak tahu bahaya dalam berpikirnya. Ya kalau bukan dia korbannya, ya yang berbahaya orang lain. Itu tuh bahayanya cara orang berpikir hanya berpikir tentang uang aja. Oh saya punya uang terserah terbang. Enggak, begitu konsepnya. Uang itu, bahkan uang yang ada di bawah saya, uang yang ada di rekening kita itu bukan uang kita. Sebelum kita ambil, kita belajar. Misalnya hibah, sekalian hibah.
Ya, gitu. Nah, itu yang pernah real terjadi mengenai jaringan karena nggak ada ininya, ya. Nggak ada apa namanya itu simulasi, nggak ada apa namanya itu preventif. Standar cara berpikir dimanapun namanya preventif, pencegahan. Kemudian ketika terjadi, kemudian pasca, sesudah terjadi. Nah, di Indonesia itu bencananya itu tiga-tiganya sekaligus terjadi, ya. Preventifnya nggak ada, ketika terjadi biasa saja, ketika sesudah terjadi nggak ada namanya supaya tidak terulang gitu. Jadi kan saya beri contoh di kelas saya, ya. Ada polisi bunuh polisi, itu sambung, ya kan? Banyak kejadian yang lain, bukan di situ aja. Coba buka berita aja deh, maksudnya. Ada tentara, sama juga kejadian lagi berulang. Nah, itu tadi saya ambil contoh sebelum sebelum terjadi karena pencegahan, ketika terjadi biasa saja, sesudah terjadi nggak ada evaluasi. Evaluasi mungkin akan terulang, tapi kelihatannya berulang. Nah, itu tadi. Dan kalau saya bilang sebelum dikasih berbagai macam solusi di kelas saya kan, udah saya bilang gimana cara mencegahnya. Sayang jawabannya. Kalau polisi bandel kasih mereka kamera pasti jadi baik semuanya. Itu jawaban daripada saya, ya kan? Kasih ke mereka kamera semuanya. Itu. Coba lihat KFC segala macam. Semua kan ada kamera yang standar, ya kan? Kalau apa? Kalau customer-nya salah, apa yang dilakukan? Dilihat, oh ini buktinya, customer saya salah, tidak sesuai SOP, langsung dipecat, ya. Nah, itu standar saya, bukan saya benci sama apa polisi gitu maksudnya, ya. Bukan polisi lantar, kan? Iya. Itu konteksnya. Nah, selama kita nggak bisa cara berpikir begitu, jauh jauh daripada bisa menyelesaikan problem, ya. Betul. Kemudian graf lengkap sudah. Graf lengkap artinya apa? Graf yang memiliki derajat sama semua, ya. Derajat itu maksudnya titiknya itu ada berapa sisi, ya. Di sini 0, di sini 1 kan. Ini 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya, ya. Itu namanya graf lengkap. Kalau derajatnya 2 disebut dengan graf lingkaran. Ini lingkaran. 2 semua kan? Derajatnya disebut dengan graf lingkaran. Tuh. Graf lengkap, grafnya derajatnya sama, semua simpul. Kalau derajatnya 2, semua simpul disebut dengan graf lingkaran. Graf teratur, graf yang derajatnya sama, ya. Titiknya derajatnya sama. Apa beda teratur sama lengkap? Hampir sama, ya. Sama aja kayaknya. Graf apabila derajat setiap simpul adalah R. Setiap simpul derajatnya sama. Kalau graf lengkap derajatnya sama, ini 2, graf teratur juga sama, ya. Bisa nggak? Oh, derajatnya R, bisa lebih, bisa 2, bisa 3, ya. Nah, tapi yang pasti derajatnya sama. Nah, contoh graf teratur di sini. Ini graf teratur berapa? Derajat berapa?
Derajatnya ini. Nih, satu titik aja cek. Derajatnya 3 kan? Graf yang setiap simpulnya derajatnya sama. Setiap derajat, setiap simpul adalah R. Derajat setiap simpul, derajat setiap titik adalah R. Berarti kalau di sini graf teratur derajat 3 ya. Masing-masing ini 3. Kalau ditanya ada berapa sisi, maka jawabnya adalah N kali R per 2. N kali R per 2. Jadi N itu banyak, R itu adalah derajatnya, N itu banyak titik atau sisi. N kali R per 2. Derajatnya 3. Titiknya 2, 4, 5, 10, 15, 11 ya. Titiknya 16 ya. 16 bagi 2. 8 kali 3, 8, 16, 2, 24. 24 itu adalah jumlah sisi. Betul nggak 24 jumlah sisi? Kita cek aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan 1 tuh 7 kan? Sini 7, sini 7 kan? 21 kan? 7, 14, 21, 22, 23, 24. Betul kan? Jadi kalau kalian lihat jaringan apa? Jaringan eh, WiFi, jaringan WiFi itu saya nggak tahu kantornya. Apakah dia punya ini nggak sebelum dilaporkan? Ya. Jadi kita ngelaporin nih di titik ini rusak. Nah dia tuh udah tahu ngeceknya di mana, si tiang sana atau tiang sini sumbernya. Nah kira-kira itu jaringannya begitu tuh, yang namanya jaringan. Jadi sudah ada jaringan ini ya, jaringan dari mana ke mana ya, yang besar ke kecilnya dari kantor pusat atau dari sumber utama WiFi-nya tadi. Kemudian berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana. Nah ini kata kuncinya, graf sederhana mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama. Dan tiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 4. Tiap simpul berderajat sama maka dia graf teratur ya. Setiap simpul berderajat sama dia graf teratur. Kemudian jumlah sisi pada graf teratur yang tadi ya, N kali R per 2. Banyaknya sisi N kali R per 2. N itu berarti apa? Titik ya. Nah, pertanyaannya tadi berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul atau titik ya. Jadi N kali R per 2 diubah menjadi N-nya sama dengan 2E per 2E per R ya. Dari E sama dengan N kali R per 2 diubah ya, kali silang ya. NR sama dengan 2E ya. NR sama dengan 2E kan gitu ya. Ya, N-nya sendiri 2E per R. Nah, didapatkanlah 32 per R. R itu tadi derajat daripada titiknya. Nah, minimal derajatnya berapa tadi, Om? 4. Kalau minimal 4, berarti titiknya adalah 8. 32 per R kan? Titiknya 8. Kalau misalkan R-nya yang lain, R-nya 5. 32 bagi 32 per 5, koma, nggak bisa ya. Untuk membuat titik atau membuat simpul nggak bisa untuk koma. Kemudian kalau jadi R-nya berapa? Kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12. 12 bisa nggak? Nggak bisa, 32 bagi 12 ya.
kelipatan dari 8, tapi dari 4 mulainya. Karena 32 bagi 4 bisa. Ya. 4, 8, 16, dan 32. Gitu. Jadi R-nya tadi dari 4, hasilnya titiknya adalah 8. Kalau R-nya 8, titiknya adalah 4. Nah, kalau R-nya sama dengan 8, titiknya sama dengan 4, maka dia tidak mungkin dibuat graf sederhana. Titiknya cuma 4. Bagaimana mau membuat graf sederhananya? Kan graf sederhana itu 1, 2, 3, 4. Derajatnya 8. 1, 2, 3. Ya, nggak bisa tuh sederhana. Ya kan? Nggak bisa graf sederhana. Jadi dia hanya berlaku untuk yang R sama dengan 4. Kalau R sama dengan 16 lebih ini lagi ya. Derajatnya sama dengan 16, titiknya cuma 2. 2 kan 16 itu kan maksudnya 1. Ini kan? 2, 4, 6, 8, 10. 10, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 15, 16. Gitu kan? Nah, itu bukan graf sederhana. Ada kata kuncinya tadi graf sederhana ya. Jadi cuman bisa untuk yang R sama dengan 4. Titiknya adalah 8. Jadi jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah. Maksimum dan minimumnya cuma 8. Graf bipartit yaitu graf yang dapat dibagi 2, tapi masing-masing dapat dikoneksikan antara sisi sebelah kiri dengan sebelah kanannya. Ya, ini sisi kiri V1, ini V2. Nanti dapat dibagi maka disebut dengan graf bipartit. Nah, contohnya ini kalau saya bagi ABD di sini, ABD yang ini. Masih terkonek nggak dengan yang kanannya? Ini kan? A, B, BD. Satu lagi C, E, F, G. A ke C ada nih. Jadi nggak terkoneksi A ke B kayak gini. Ya, gitu maksudnya ya. Jadi dia terpecah jadi 2, tapi nggak terkoneksi dengan dirinya sendiri gitu. Bukan A ke B, A ke D udah nggak ada gitu kan? A ke B nggak ada kan? A ke D nggak ada. A ke B nggak ada, A ke D nggak ada. Jadi yang dimaksud dengan graf bipartit yaitu graf yang himpunannya bisa dipecah menjadi dua bagian. Kalau ini gambar yang ini gampang kan? Nah ini kan bipartitnya kan gitu kan? Yang ini satu kiri, ini satu kanan atau sebaliknya. Ya kan? Yang seperti kembang api ini, yang tengah ini ya. Nah, yang tengah ini menjadi satu bagian, yang sisanya menjadi bagian yang lain ya. Bagaimana kalau saya ambil yang sudut ini satu bagian? Bisa nggak? Bisa nggak? Ini kalau yang ini saya kasih nama A. Yang lainnya B, C, D. Nah, ini kan cuma koneksi ke yang tengahnya B. Ini kan cuma B doang kan? A ke B. B ke A ke C ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau misalkan di sini ada yang lainnya bisa. Maksudnya bukan hanya titik ini, tapi ada titik lainnya tapi terkoneksi gitu. Jadi setiap bagian yang sebelah kiri terkoneksi dengan sebelah kanan. Terserah titiknya yang mana, tapi dia terkoneksi. H3 ini terkoneksi dengan H3 terkoneksi dengan W sini. H2 juga terkoneksi dengan W. Nah, kalau saya hapus yang ini tetap dia masih bisa. Ya.
masih disebut bipartit. Kalau yang ini saya hapus. Karena sudah ada yang terkoneksi dengan W kan? H2 ini saya hapus nih, H2 ke W. Nah, ini masih bipartit nih. Begitu yang saya hapus satu lagi di sini, H3 ke W, nggak terkoneksi tuh. Nggak terkoneksi dari titik manapun ke W-nya. Itu maksudnya. Itu. Dari titik manapun, dari sebelah kiri atau sebelah atas itu, dari titik manapun tidak ada yang terkoneksi dengan W-nya. Gitu. Jadi harus terkoneksi dari titik manapun, terserah itu. Nah, jadi bipartit di sini adalah yang bagian tengah ini satu bagian lainnya adalah bagian sebelah kanan. Apakah ini dapat dibuat menjadi graf bipartit? Jawabannya iya, dapat dibuat ya menjadi graf bipartit. Kan dari gambar itu kelihatan graf bipartit gini kan? Satu bagian, ini satu bagian. Titik 1 ke 8 bisa. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Dari titik lainnya ada. Ada 4 ke 8. Gitu maksudnya. Jadi nggak mesti dari titik satunya, tapi dari titik yang lainnya. Yang penting ada koneksi dari bagian kiri ke bagian kanan. Ini kira-kira gambarannya bipartit ini apa? Cluster kan? Ya kan? Nggak semua titiknya terkoneksi, tapi satu titiknya aja terkoneksi, dia udah bisa terhubung. Karena di sini kan klasternya sendiri, istilahnya. Gitu ya. Maksudnya? Bisa. Ini kan kenapa? Ini saya tambah 19. Ini tinggal gini doang. Satu, gitu. Gitu maksudnya. Yang penting ada koneksi. Mau dia mau ganjil maupun genap, ada koneksi gitu. Ya. Kalau nggak ada koneksi sama sekali, cuman 9 ini kasih titiknya doang misalnya nih. Nah, ini bukan bipartit. Nggak ada koneksi gitu. Koneksi yang penting satu aja. Ini kan banyak nih. Sebenarnya nggak perlu banyak gini. Ini juga gini doang juga bipartit gitu. Nah, yang penting dari kiri ke kanannya itu terkoneksi. Nggak harus semuanya. Ya. Kalau ini kan lebih kompleks lagi. Udah pasti bipartit. Makanya tadi ada contoh yang bipartitnya. Nah, yang ini yang di awal. Contohnya di sini bipartitnya kan dari yang dua ini nggak terkoneksi yang tengahnya kan? Jadi nggak semua ya. Dari yang nomor 2 sini tidak terkoneksi ke yang bagian tengah. Jadi konteksnya di situ bukan harus terkoneksi semuanya. Bukan gini ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, bukan. Ya. Kalau itu udah kayak jaringan semua pasti terkonek ya. Nah, jadi himpunan sebelah kiri terkoneksi ke himpunan sebelah kanan, terserah titiknya yang mana gitu ya. Itu bipartit. Ini bahasanya adalah setiap sisi pada G maksudnya sebelah kiri menghubungkan sebuah simpul. Jadi sebuah aja, satu aja. Sebelah kiri itu terkoneksi ke sebelah kanan satu aja. Ada pertanyaan? Nah, berikutnya adalah yang pertama ketetanggaan, adjacent matrik. Nah, sekarang langsung ke matrik ketetanggaannya.
tadi kalau terkait dengan definisi adjacennya, ketetanggaannya, nah ini adalah informasi data yang dalam bentuk matriks, yaitu AIJ itu maksudnya komponen matriks ya, matriks baris ke I, kolom ke J. Jadi cara kita membacanya, di sini ada dari A ke C. Nah, berarti kalau kita, ini kan kita yang buat ya, A, B, C, D ini kita yang buat baris dan kolomnya. Apakah mau ditukar, mau diurut, itu terserah kita. Nah, di sini diurut A, B, C, D. Berarti kalau kita mau dari A ke C, di sini jaringannya cara menulisnya, matriks ketetanggaan itu adalah yang ada connected-nya. Dari A ke C ada connected kan? Ada sisinya. Berarti baris A, kolom C. Ya ini satu, ini angka 1. Angka 1 yang ini ada mewakili dari A ke C gitu. Ya. Karena dia tidak ada arah, maka dari ke C ke A pasti sama. Maka di sini berlaku simetri ini ya. Pasti berlaku simetri. Gitu ya. Dari A ke C dan C ke A. Matriks ketetanggaan. Kalau untuk yang directed graph, ya hanya berlaku satu arah saja. Artinya itu kalau salah interpretasi, ya pasti salah. Dari A ke C, C ke A, beda. Nah, ini contohnya W, X, Y, Z. Dari W ke Z. Berarti baris W, ini baris W, ke kolom Z. Nah, yang dimaksud ini, satu ini. Ya, angka 1. Nah, gitu. Tuh. Kalau dari Z ke W mana? Ini Z, ini W. Ya, baris Z, kolom W. Ini nilainya 1. Ini ada loop, Pak, ada gelang di W tersebut ke dirinya sendiri. Di sini ada angka 1. Yang lainnya 0 kan? Nggak ada. Kalau loopnya ada 2, berarti 2. Itu. Itu matriks ketetanggaan adjacent ya. Adjacent, matriks adjacent. Nah, nanti bisa dilihat sendiri nih. Kalau ini udah gampang. 2 ke 3, berarti baris 2, kolom ke, nah ini dia. Ya, kebalikannya tuh pasti simetri ya. Baris 3, kolom 2. Nah, simetri dah. Kemudian ini dari 1 ke 4, baris 1, kolom ke 4. Yang ini angkanya 1. Gitu ya. Kalau dia punya 2 sisi begini, berarti angkanya 2. Gitu ya. Ya kan ada sisi ganda, ada sisi, ini kan, ini kalau saya tambah sisi satu lagi, jadinya sisi ganda kan? Nah, gini kan? Berarti dari 1 ke 4, baris 1, kolom 4, di sini karena sisinya ada Nah, kan gitu maksudnya. Nah, yang lainnya hampir sama. 5 di sini, titik 5 tidak terkoneksi. Ini 5, baris 5, kolom 5, semuanya 0 kan? Tidak terkoneksi dengan manapun. Ya. Nah, ini ya. Pada graf dengan sisi ganda, elemen matriks diisi dengan jumlah sisi ganda. Ini tadi 2. Maka dari C ke D adalah 2. Baris C, kolom D 2. Dan sebaliknya simetrinya juga 2. Gitu. Karena dia graf tidak berarah. Gitu. Jelas ya? Matriks adjacent, yaitu sisinya, jumlah sisi. Kemudian, ini juga sama. Kalau bobot tinggal dikasih aja bobotnya. Ya. Dikasih bobot itu tadi sesuai dengan interpretasi kita ya. Bobot itu kita mau kasih tentang apa gitu.
Ya, kalau ada datanya kita misalkan data jumlah kendaraan bisa nggak kita proporsinya, persentasenya misalkan bisa jadi bobot atau apa dikonversi dulu datanya gitu. Jelas? Directed graph jelas ya? Yang searah, yang nggak searah jelas. Yang searah, yang tidak berarah pasti dia simetri seperti ini, tuh, ya, pasti simetri. Yang searah bisa jadi simetri, bisa jadi tidak, tapi kemungkinan besar tidak sih, tidak simetri, ya, nggak simetri antara kiri, antara atas bawahnya. Kemudian matrik bersisian, yaitu ini barisnya diisi dengan titik, kolomnya diisi dengan sisi, ya. Nah, bertujuan untuk melihat titik tertentu itu dia terkoneksi ke mana aja atau sisinya, ya. Nah, titik satu dia punya sisi berapa aja nih? E1, E2, E4 gitu kan? E1, E2 dan E4 gitu. Nah, kemudian titik kedua dia punya sisi apa aja? E3, E2 dan E1, E1, E2, E3. Nah, gitu. Jadi beda baris dan kolomnya ya. Matrik bersisian karena ingin mengecek satu titik itu dia terkoneksi dengan sisi apa aja itu. Itu matrik bersisian. Jadi ini ada berapa titik? 4. 1, 2, 3, 4. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu dicek titik pertama ada sisinya apa aja? E2, E3 dan E berapa? E1. E1, E2, E3 gitu. Nilainya 1, 1, 1 dan seterusnya. Gitu ya. Untuk graf berarah, matrik bersisian diisi dengan nilai. Untuk graf berarah, matrik bersisian diisi dengan nilai 0, 1, dan min 1. Udah jelas yang dimaksud 0 adalah dia tidak memiliki sisinya. Kalau 1 dia sisinya searah, min 1 sisinya berlawanan arah. Dari A ke B, kita lihat. Dari A ke B, sorry, dari ikan apa barisnya adalah titik ya, A B C D E, kolomnya adalah E1, E2 sampai E8 sisinya, maka dicek dulu yang A. A ini punya apa aja dia? E1 plus 1 kan? E3 negatif 1, ya kan? Negatif karena arahnya masuk. E2 positif positif 1, positif 1, negatif 1. Gitu. Ya. Ya, ini sebenarnya pasti simple ya, cara kita menginterpretasikan aja. Ya. Ada yang masuk dan keluar. Ya tadi yang tragedi tragedi Brexit itu apa yang terjadi di pintu tol itu? Karena masuknya banyak, keluarnya nggak diperhitungkan. Apa yang terjadi di pintu keluar? Kenapa di pintu keluarnya lama? Salah satunya karena hal yang sepele aja, karena bayar. Di pintu tol itu bayar, tapi jadi lama. Ya, itu efek, ada istilah itu dalam dalam apa? Dalam sains itu ada istilah, tapi saya nggak tahu benarnya itu ya. Kepakan kupu-kupu di apa? Di lautan di Antartika sana itu bisa menjadi badai di tempat yang lain gitu. Nah, itu efek ini ya. Nah, kira-kira begitu.
Kemudian kalau adjacent list ini sama dengan yang pertama tadi, yaitu matrik adjacent ya, matrik ketetanggaan. Cuman dituliskan dalam bentuk listnya ya, dalam bentuk list. Ini ya simpul 1 ada terkait dengan 2 dan 3. Ini simpul 1 terkait 2 dengan 3. Ya, simpul tetangga ya, adjacent list. Kalau yang tadi adjacent matrik adjacent yang diisi apa? Sisinya ya. Nih, matrik ketetanggaan yang diisi kan sisinya ya. Dari A ke C ada sisinya, diisi satu. Dari A ke D ada sisinya, diisi satu. Nah, kalau yang adjacent list, yaitu di apa? Di list, apa? Didaftarkan, diinventarisir ya. Ini ya apa? Tetangganya itu, ya. Di sini satu tetangganya adalah 2 dan 3. Di list saja, bukan diambil sisinya. Adjacent adjacent list. Nah, list tetangga ya. 5 tidak memiliki tetangga, 0. 4 memiliki satu tetangga, yaitu 3. Nah, ini adjacent list ya, connectivity-nya. Gampang ya? Gampang. Masih mudah lah ya. Nah, nah.